Dimulai tahun 2015, saya mengikuti satu program college, yaitu di La Salle College. Lalu saya menyelesaikannya sampai tahun 2017. Saya melanjutkan lagi di 2019, baru selesai tahun kemarin, yaitu Desember 2019 di Espot Jakarta. Kalau untuk fashion show, saya sudah ini debut mungkin yang ke-12 ya. Dua, yaitu single debut saya untuk mengisi beberapa acara sosialita. Yang 10 itu kebanyakan di luar kota, ada di Bali Fashion Trend, terus Malang Fashion Week, dan Jakarta Fashion Trend, dan lain-lain itu sudah diselenggarakan. Biasanya satu koleksi itu saya tidak akan mengulanginya lagi atau tidak akan mementaskannya lagi dalam waktu, maksudnya dalam tempat yang berbeda. Pasti berbeda. Dalam satu fashion show, misalnya satu acara, itu pasti cuma sekali. Lalu saya membuat koleksi yang baru lagi untuk next runway. Koleksi yang pertama itu sebenarnya yang paling mendasar, yaitu adalah Broken Barbie Doll. Karena Broken Barbie Doll itu menyangkut dengan karir saya sampai hari ini, yaitu dimana memiliki cerita tersendiri. Waktu saya umur 7 tahun, waktu itu saya tidak memiliki mainan. Jadi pada saat saya kecil itu saya mengumpulkan recycle Barbie, yang dimana recycle Barbie ini Barbie yang bekas dari kakak-kakak saya yang ada di tong sampah. Saya clean up, dibersihkan, lalu dicuci, lalu tangannya sudah hilang, kakinya sudah hilang gitu. Tapi saya mencoba menyatukan kembali beberapa pieces-pieces yang terpisah. Nah, di sana saya termotivasi ingin membuat pakaiannya, karena kan mereka tidak sempurna, tangannya tidak ada. Di situ lalu muncul inspirasi bahwa bagaimana kita membuat pakaian. Saya masih umur 7 tahun. Saya ambil gunting, ada jarum dan benang. Saya ambil jemuran ibu saya, ya, pakaian. Lalu saya buatlah pakaian itu untuk Barbie. Ya, seperti yang ada di sini, ya, itu sebagai salah satu hal yang mendalam yang tidak pernah saya lupakan dari waktu saya umur 7 tahun, yaitu Story of Broken Barbie Doll yang masih melekat sampai hari ini. Disitulah menjadi inspirasi saya bahwa Barbie tersebut sekarang saya lihat sudah menjadi dalam bentuk manusia, saya pakaikan. Jadi awalnya cerita untuk si Broken Barbie Doll ini dari pakaian yang saya ambil dari jemuran ibu saya gunting. Pada saat itu beliau tidak marah. Beliau buka lemari, mengambil beberapa pakaian dia. Ini boleh digunting, boleh dibuatkan. Yang menjadi kepuasan atau kesenangan pada saat melihat Broken Barbie Doll itu, yang Barbie yang tidak sempurna itu, saya menutupinya. Saya menutupi tangannya yang tidak ada, saya bikin one shoulder agar tidak terlihat. Lalu yang kakinya tidak ada, saya bikin long dress. Yang kepalanya botak, saya tutupin untuk menjadi scarf di kepala dan lain-lain. Seperti itu, saya mencoba menyempurnakan apa yang si Barbie tersebut merasa kurang. Begitu. Itu pertama kali inspirasinya. Lalu di tahun 2015 kita kembali lagi, kenapa saya memasuki pendidikan untuk masuk ke bidang fashion. Saya mengingat bahwa di sana masih ada melekat di hati saya sebagai pembuat pakaian, ya, kita bilang dressmaker gitu. Jadi di situ masih ada hobi. Setelah saya kembangkan, ternyata inspirasi atau imajinasi yang saya dapat lebih ke alam. Contoh seperti rainbow, atau matahari yang sedang terbenam seperti senja. Saya merasa collection saya berbeda. Dan yang membuat saya bangga itu adalah ketika collection saya itu bisa dipakai dan dilihat orang banyak, dan itu dipakai untuk salah satu figur yang berada di tengah-tengah keramaian. Ya, saya bilang tersebut tadi adalah seperti ya entah penyanyi kah atau MC atau apapun itu, menjadi pusat perhatian banyak orang di situ. Makanya saya mau pakaian saya ini atau collection saya ini tampil berbeda. Makanya saya menggunakan beberapa warna yang sangat berani.
dan teknik yang sangat sulit. Disitulah kepuasan dan kebanggaan saya. Untuk perkembangan di dalam, maksudnya untuk dalam desain itu bukan maksud saya untuk mengatakan ini sulit, tapi saya selalu mencari teknik yang sulit ya. Dengan itu orang akan melihat, oh ini yang tidak biasa. Di situ tujuan saya. Oh ini yang berbeda. Makanya kenapa berani dengan warna. Dengan, kalau bisa saya jelaskan beberapa teknik-teknik tersebut yang ada di belakang saya ini, menggunakan teknik semprot, patches, dan susunan-susunan yang satu persatuan ini. Bahkan satu helaian ini pun ada ukurannya. Jadi setiap satu helai ini kita cabut benangnya untuk mendapatkan layout yang lebih halus dan cantik dan indah. Termasuk ini juga ya, kita outline dengan menggunakan teknik nechi dengan warna yang berbeda gitu. Dan ini satu-satu disusun. Itu yang membuat saya merasa progres atau perkembangan dari dunia fashion yang saya jalani kan, karena collection yang sangat banyak yang bilang oh berbeda, oh ini karakternya Migiri Hasalai. Nah di situ yang membuat saya semakin giat lagi, ayo bikin lagi yang lebih menarik, apa yang bisa membuat orang itu melihat itu berbeda. Dan satu hal lagi, hal yang paling membuat saya bangga ialah ketika salah satu collection saya itu ada di panggung. Contoh untuk bernyanyi atau MC atau apapun itu dilihat, atau kita bilang menjadi pusat perhatian, the center of attention. Salah satu yang paling sulit, kendala yang saya temukan adalah yaitu teknik semprot ya, si senja, project senja ini. Senja ini saya sangat berusaha sekali untuk mendapatkan bagaimana bahan yang tepat, pewarna yang tepat. Prosesnya adalah dari kuantiti air, dari kuantiti pewarna, bahkan tekniknya pada saat menyemprot tersebut mendapatkan gradasi. Ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena sedikit air kurang panas atau terlalu panas, dia akan turun tuning. Seperti dua yang bisa dilihat di belakang saya ini, dia berbeda warnanya. Kuning ya, kuning di atas. Ini juga kuning, bawah ya orange di bawah. Ya, bawahnya juga orange. Tapi mereka memiliki tone yang berbeda. Itu kenapa? Pada saat kita memasak air dan memasukkan kuantitinya itu lebih sedikit atau kurang dari sedikit, itu yang terjadi, berubah warnanya. Gitu. Di situ kesulitannya. Kalau untuk yang ada di sini yang untuk rainbow patches ini Lollipop, ada lagi collection saya namanya yang berjudul Lollipop. Lollipop itu adalah salah satu cerita waktu saya masih kecil di umur 9 tahun yang saya sangat menginginkan permen tersebut, tapi rasanya orang tua saya memiliki maksud tersendiri kenapa tidak membelikannya. Ya, pasti ada alasan, bukan karena nanti atau apakah jika diberikan akan membuat mungkin ini tidak baik, ini nanti jadi batuk dan lain-lain. Mungkin ada alasan tersendiri kenapa tidak diberikan, kenapa tidak dikasih. Oke, dari situ saya menginginkan si Lollipop tersebut. Sampai saat ini begitu keluarlah saya membuat collection Lollipop Girls, di mana mereka on the stage di runway itu masing-masing memegang permen lollipop. Nah, lollipop itu memiliki warna yang seperti rainbow juga. Gitu. Saya ambil benang merah dari warna tersebut, jadi ini collectionnya. Nah, jadi collection ini saya ambil prosesnya adalah dari kain perca. Kain perca yang memang kita tidak pakai, tapi saya mencoba untuk bagaimana memfungsikannya, yang tidak harus dibuang. Lalu kita gunting dengan panjang 10 cm, lebar 5 cm, kita tarik benangnya di pinggiran masing-masing. Nah, itu proses yang sangat sulit juga karena menghabiskan waktu yang sangat banyak sekali untuk pencabutan, dan kita harus mengukur keakuratannya, dimana kalau bahan itu memiliki serat. Pada saat serat miring pemotongannya, dia tidak akan rapi juga pada saat kita cabut, tidak akan rata karena kan sudah miring dari serat tersebut. Mimpi yang belum terwujud, kembali lagi the center of attention, pusat perhatian ya. Jadi kalau untuk dunia fashion, untuk koleksi-koleksi saya
rasanya saya ingin ditampilkan dan dipentaskan bukan hanya di Indonesia. Sebagai desainer Indonesia, saya juga ingin dilihat mata di seluruh dunia gitu. Yang kedua, sebagai yang bekerja di bidang kreatif, saya memiliki yang namanya niat atau keinginan untuk Indonesia. Saya sedang membangun yang namanya rumah joglo yang sedang kita kumpulkan, karena rumah joglo itu juga kembali lagi seperti apa yang selalu saya ambil. Saya lihat, oh ini sesuatu yang recycle, kenapa tidak bisa kita fungsikan seperti rumah-rumah joglo ini yang sudah hampir terlupakan, sudah porak-poranda, sudah hancur, kita rebuild kembali. Di situ harapan saya ingin membudidayakan dan mempertahankan salah satu budaya Indonesia, yaitu budaya Jawa yang sekarang berada di Tanjung Lesung yang sedang saya program. Saya berniat untuk membuat program di mana mengumpulkan anak-anak di sekitar, membuat creative school, sekolah kreatif untuk anak-anak. Kita bangkitkan, kita gali, kita bangun. Kenapa? Karena rasanya setiap anak-anak itu memiliki kebisaan, hobi atau apapun. Kita rangkul di situ motivasinya. Itu belum terwujud, tapi saya sedang semoga bisa terwujud.